Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, muslimin dan muslimah dimanapun berada. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'da. Kembali kita belajar ngaji hadis Nabi Muhammad SAW. Masih bab zakat dan sedekah pada kesempatan yang berbahagia ini. Judulnya adalah Islam. Ini adalah menganjurkan, Rasulullah SAW mengajarkan, melarang kita mengambil hak orang lain supaya diberkahi. Dalam bahasa sekarang dibahasakan oleh beliau Bapak Presiden adalah Islam anti serakah nomik. Islam mengajarkan ekonomi yang berkeadilan, ekonomi syariah menurut beliau Ibu Menteri Keuangan sebagai solusi atas merajalelanya ekonomi kapitalis yang ini menyengsarakan rakyat negeri kita saat ini. Baik, sebelum pembacaan hadis akan saya hantarkan dengan latar belakang, dengan kata pengantar bahwasanya permasalahan ekonomi ini menjadi permasalahan yang penting untuk kita pikirkan, untuk kita diskusikan, untuk kita cari solusi jalan keluarnya, sehingga tidak terjadi ketimpangan, tidak terjadi kemiskinan, tidak terjadi kemelaratan yang tidak ada hentinya, tidak ada ujungnya. Baik, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, viral di media sosial di Sulawesi Utara, bahasanya tanah yang digarap oleh warga, sawah yang sedang ditanami, ini kemudian diblok oleh pengusaha untuk kemudian mendapatkan izin hak guna usaha untuk perkebunan. Tanah tersebut dibiayai APBN dan pengusaha juga mendapatkan izin dari pemerintah setempat. Nah, ini persoalan yang berlarut-larut sudah diupayakan, namun sampai hari ini belum ada keterangan jalan keluar yang berpihak kepada rakyat. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, masalah ekonomi kerakyatan, ekonomi yang berkeadilan, sebagaimana amanat Undang-Undang 1945, ini menjadi acuan, menjadi dalil yang paling kuat, sehingga apabila ada hal-hal yang mengatur di bawahnya, maka hendaklah mengikuti aturan yang di atasnya. Pengusaha kaya, orang-orang pandai, ini memiliki harta, memiliki jabatan, hartanya bermiliar bahkan bertriliun. Dikatakan 4 orang kaya di Indonesia, ini hartanya sama dengan 100 juta penduduk miskin. Ini jelas satu yang kurang adil. Nah, pengusaha kaya ini tentu saja memiliki uang untuk membeli izin guna untuk mengelola lahan dan izin-izin yang lainnya. Mereka terus mengembangkan usahanya, bahkan tidak jarang dengan merusak konservasi alam. Hukum dan undang-undang tak berdaya diakali dengan pasal uang dan sponsorship jabatan 5 tahunan. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada,
Kalau kita memang benar-benar ingin ekonomi syariah, ekonomi yang berkeadilan, anti kapitalis, anti serakah nomik, mari kita pikirkan bersama-sama, mari kita telusuri bersama-sama, kita teliti, kita tegakkan keadilan dan pemerataan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana Pancasila dan undang-undang mengamanahkan kepada para pejabat, pada wakil rakyat, dan semua kita masyarakat negeri ini. Sehingga tidak terjadi ketimpangan sebagaimana digemakan ketika pemuda-pemuda ini turun ke jalan tahun 98. Anak kurus tak sekolah, pemuda desa tak kerja. Nah, ini adalah sesuatu yang sangat ironis di negeri yang kaya raya ini. Baik, mari kita simak pesan beliau Rasulullah SAW tentang anti serakah nomik, anti keserakahan yang ini menimbulkan ketimpangan, menimbulkan kemiskinan yang tidak berujung seolah-olah seperti itu, sehingga solusinya adalah kebersamaan kita, pemikiran kita bersama, dan juga para pengemban amanat konstitusi, amanat undang-undang untuk menegakkan aturan yang membela rakyat untuk keadilan bagi seluruh warga negeri kita. Baik. Sebuah riwayat hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Yahya ibnu Yahya, akhbarana Lais bin Sa'id, hadatsana Qutaibah bin Sa'id wa taqarabana fil lafz. Qala hadatsana Lais an Sa'id an Abi an Sa'id ibnu Abi Sa'id al-Maqburi an Ayyad bin Abdullah bin ibnu Sa'id Abdullah bin Sya'din annahu sami'a Aba Sa'id al-Khudri yaqula qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khadaban nas faqala la wallah ahsa alaikum ayyuhan nas illa ma yuhrijullahu lakum min zuhratid dunya faqala rajulun ya Rasulullah ayatil khairu bisyar fasammat Rasulullah SAW sa'atan summa qala kaifa qulta qala qultu ya Rasulullah ayatil khairu bisyar faqala Rasulullah SAW innal khair la ya'ti illa bi khair aw khair huwa in kulla ma yumbitu rabi'u yaqtulu khotoban aw yulimmu illa akilatal hadiri akalat hatta idam tala'at hadirataha istaqbalat syams salatot aw balat summa ajtarat fa'adat fa'akalat famay ya'khud malan bihaqqihi yubarik lahu fih wa man ya'khud malan bighairi haqqihi famasalu kamasalil ladzi ya'kulu wa la yashba. Ya, artinya telah menjelaskan pada kami Yahya bin Yahya telah mengabarkan pada kami Lais bin Sa'ad dalam jalur lain telah menjelaskan pada kami Qutaibah bin Sa'id, dan kedua jalur tersebut sama dalam lafadznya. Dia berkata telah menjelaskan pada kami Lais dari Sa'id dari Abu Sa'id al-Maqburi dari Iyad bin Abdullah bin Sa'ad bahwa ia mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, suatu ketika Rasulullah SAW pernah berdiri menyampaikan khutbah di depan manusia sekalian, bukan hanya umat Islam. Ayuhan nas. Beliau bersabda, la wallah, sungguh demi Allah, ma ahsa alaikum, saya tidaklah khawatir atas kamu sekalian. Rasulullah tidak khawatir apapun atas kita sekalian. Ayuhan nas, wahai manusia sekalian, illa kecuali ma yuhrijullahu lakum min zuhratid dunya. Beliau tidak khawatir sama sekali apapun tentang sesuatu pun kecuali ada kecuali. Nah, ini yang dikhawatirkan Rasulullah. Yang aku lebih khawatirkan adalah kenikmatan dunia yang Allah lapangkan untuk kalian. Nah, kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah SAW, apakah harta yang
diperoleh dari jalan yang baik bisa mendatangkan keburukan? Rasulullah SAW terdiam sejenak. Lalu beliau berkata, apa yang engkau tanyakan? Dia berkata, aku pun mengulangi pertanyaanku, wahai Rasulullah SAW, apakah harta yang didapat dari jalan yang baik ini dapat mendatangkan keburukan? Beliau menjawab, sesungguhnya kebaikan yang hakiki hanya akan membuahkan kebaikan, apapun kebaikan tersebut. Sesungguhnya semua tanaman yang tumbuh di musim semi hanya akan membinasakan hewan-hewan yang rakus, yang melahap semua jenis tumbuhan, atau minimal akan membuatnya sekarat, kecuali hewan yang hanya makan sayur-sayuran saja. Ia makan, lalu jika kedua isi perutnya telah penuh dengan makanan, ia pun menghadap matahari untuk buang air besar dan air kecil. Kemudian ia kembali mengunyah kembali makanan dan menelannya. Maka barang siapa yang mengambil harta yang menjadi haknya, maka akan diberikan keberkahan kepadanya. Dan barang siapa yang mengambil harta yang bukan menjadi haknya, maka ia seperti hewan yang selalu makan dan tidak pernah kenyang. Ya, saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, apa yang bisa kita petik pesan dari hadis ini? Benar, ketakutan Rasulullah SAW, kekhawatiran beliau Rasulullah SAW tentang zaman akhir ini, yakni dibukakannya, dilapangkannya zuhratad dunya. Apa? Yakni dibukakannya, dilapangkannya kenikmatan dunia untuk kita sekalian. Sehingga kita pun menjadi terlena, menjadi berebut, menjadi lupa daratan, tidak tahu tujuan sesungguhnya diciptakannya kita adalah untuk beribadah. Kemudian kita memburu dunia ini, mengumpulkannya seolah-olah kita akan hidup selamanya, seolah-olah kita hanya mementingkan diri kita dan kelompok kita saja, anak keturunan kita saja, tanpa memedulikan manusia yang lain. Ya, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, ini menjadi dalil sekiranya tentang serakah nomik, tentang ekonomi yang serakah, yang mengangkangi kebutuhan, kepentingan rakyat dan bangsa ini oleh segelintir orang saja. Nah, saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, yang pertama, apakah mungkin kita manusia ini, bukan hanya umat Islam, ya ayuhan nas tadi, hitopnya, dilapangkan, dibukakan tentang perhiasan dunia, rezeki bagi kita semuanya, ya sangat mungkin. Seorang memiliki jabatan yang tinggi, harta yang banyak, namun kalau ini tidak hati-hati, tidak amanat, tidak berlaku adil, maka yang terjadi adalah mengambil yang bukan haknya. Karena jabatan ini terasa manis, kemudian ingin terus menjabat, maka kemudian menghalalkan berbagai macam cara. Nah, ini bisa berakibat tidak baik apabila kita mengambil yang bukan haknya, meskipun pada awalnya baik, ini lama-lama menjadi tidak baik. Sebagaimana tadi diibaratkan binatang ternak yang kalau dia makan sayuran saja, sayur mayur saja, maka dia sehat. Dia tidak akan sakarat, tidak akan terguling kalau dia makan yang seharusnya dia makan. Tapi ketika dia makan semuanya, dia akan mati, dia akan sekarat, dia tidak akan pernah kenyang, dia akan bertambah rakus dan semakin rakus. Yang pertama, ini ibarat contoh dari beliau Rasulullah SAW supaya kita apa? Tidak mengambil yang bukan hak kita, tidak serakah nomik, tidak mementingkan diri sendiri, lupakan kepentingan masyarakat banyak. Ya, yang kedua, sangat mungkin Allah jadikan kita semua atau sebagian dari kita kaya raya dan menduduki jabatan yang tinggi, sehingga terbuka peluang bagi orang kaya dan pejabat tinggi untuk mengurusi hajat hidup orang banyak. Namun kemudian dia lalai, dia khilaf, dia terbujuk perbuatan yang merusak, yakni mengambil yang bukan haknya dengan korupsi. Saudaraku, muslimin dan muslimat dimana berada, korupsi ini tidak mungkin dikerjakan oleh orang miskin, oleh rakyat biasa. Ini paling mungkin dan memungkinkan adalah para pengemban amanat.
Mengapa? Yang ketiga, mengapa harta milik orang lain ini menjadikan orang bertambah rakus, mengambil hak yang bukan haknya ini, jadikan seorang bertambah rakus? Benar. Diibaratkan Nabi SAW dengan binatang yang makan terus, kemudian buang air besar, buang air kecil, kemudian makan lagi, makan terus, buang air besar, buang air kecil, makan lagi, makan terus. Ini kalau dia yang dimakan adalah sayuran, sehat dia makan adalah haknya, sehatlah dia. Tapi yang dimakan semua makanan, maka dia akan mati atau paling tidak sekarat. Yang keempat, harta yang diambil dengan jalan yang batil, ini otomatis memupuk dan menyuburkan sifat rakus, serakah, nomik. Awal mula tradisi pelanggaran atas harta ini bisa kita lihat, bisa jadi berawal dari masyarakat kecil atau rakyat juga. Kita, rakyat, ini terkadang ingin urusannya dimudahkan, didahulukan, kemudian menyuap petugas atau pengemban amanat. Dan sebaliknya, petinggi atau petugas pengemban amanat pun terkadang hilaf, mematok harga di luar aturan, di luar yang ditentukan untuk satu jenis pelayanan cepat atau pelayanan mudah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman, dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain dengan cara yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu menangkan apa yang bukan menjadi hakmu. Padahal kamu mengetahui. Ini adalah sinyalemen dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa tidak jarang hukum ini kemudian dibeli oleh pengusaha, oleh orang-orang kaya, orang pandai, untuk kemudian mengakali orang miskin. Terjadi di satu tempat, wallahu alam, bahwasanya seorang yang memiliki lahan, kemudian lahannya ini digunakan untuk satu perusahaan tertentu, bahkan orang pemilik lahan tersebut kemudian dipenjara. Masya Allah. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, inilah sebabnya para orang kaya, para pejabat ini perlu dihisap. Ditanya dari mana hartanya diperoleh dan untuk apa, sebelum ditentukan apakah berhak untuk masuk surga atau sebaliknya. Nauzubillah. Saudaraku muslimin dan muslimah dimanapun berada, Islam jelas melarang ekonomi yang serakah nomik. Islam adalah ekonominya adalah ekonomi yang berkeadilan, yakni dengan zakat dan sedekah. Jadi siapapun orang kaya silahkan, siapapun yang memiliki kemampuan dipersilahkan untuk berbuat kebaikan, berkreativitas, berusaha menghasilkan uang, namun janganlah mengambil yang bukan haknya. Dan sebagian dari yang diperoleh hendaklah dikeluarkan zakat dan sedekahnya, sehingga tercipta kebersamaan politik, ekonomi kerakyatan, ekonomi syariat sebagai ekonomi anti kapitalis. Bagaimana Bu Menteri menginginkan seperti itu. Saudaraku muslimin dan muslimat dimanapun berada, inilah indahnya agama Islam, senantiasa mengajarkan kita umat Islam semuanya untuk berbagi dan memberi, untuk tidak serakah, untuk kita hanya mengambil yang menjadi hak kita, tidak mengambil hak orang lain, sehingga aman kita dunia akhirat, bahagia kita dunia akhirat lahir batin, selamat dari siksa Allah Subhanahu wa taala, selamat dari korupsi, Nauzubillah summa nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita sekalian, keluarga kita sekalian, muslimin semuanya, untuk dapat menjaga diri keluarga kita dari mengambil dan memakan harta yang bukan hak kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.